Pernah nggak sih kamu merasa capek bukan karena banyak kerjaan, tapi karena hidup terasa terlalu sibuk? Kalender penuh, to-do list nggak pernah habis, dan waktu 24 jam rasanya selalu kurang. Sementara itu, ada aja orang-orang di luar sana yang kelihatannya santai-santai aja, tapi suksesnya bukan main. Kerjaan beres, hidup stabil, dan seolah mereka punya cheat code dalam hidup. Lalu kamu mikir, kok bisa ya? Apa rahasianya? Apa mereka lebih rajin, lebih pintar, atau punya koneksi dewa? Jawabannya kadang bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih pintar. Bukan tentang ngoyo tiap hari, tapi tahu kapan harus jalan pelan, kapan harus ngebut, dan kapan cukup diam tapi tetap maju. Inilah seni hidup ala orang-orang malas tapi sukses. Tapi tunggu dulu. Malas di sini bukan berarti nggak ngapa-ngapain sambil berharap keajaiban datang. Bukan juga jadi pasif dan menggantungkan hidup pada nasib. Tapi ini tentang strategi, tentang memilih jalan yang paling efisien, tentang tahu batas energi, dan tentang memaksimalkan hasil dengan usaha seminimal mungkin. Mereka bukan pemalas dalam arti buruk, mereka adalah pemalas cerdas. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa jadi seperti itu. Dalam beberapa menit ke depan, aku bakal berbagi tips, trik, dan cara pandang dari orang-orang yang sudah membuktikan bahwa kesuksesan itu nggak selalu butuh keringat berlebihan. Kadang yang kamu butuhkan cuma cara yang lebih tepat. Siap jadi malas tapi sukses? Yuk, mulai. Tips pertama, mainkan jurus 80/20. Hukum Pareto. Kerja keras itu penting, tapi kerja efektif lebih penting. Kerja keras sih boleh, tapi jangan sampai capek doang, hasilnya nggak kelihatan. Kebanyakan orang sibuk sepanjang hari karena mengerjakan semuanya. Padahal tidak semua tugas punya dampak yang sama. Prinsip Pareto bilang, 80% hasil datang dari 20% usaha. Orang malas tapi sukses tahu mana yang berdampak besar dan mereka fokus di situ. Sisanya didelegasikan, dihilangkan, atau dikerjakan seadanya. Biasanya cuma 20%-nya yang ngaruh banget. Sisanya rame-ramein aja. Jadi gini caranya. 1. Tiap hari tentuin 2 sampai 3 hal terpenting hari ini. 2. Kerjain itu duluan, sisanya bonus. Tips berikutnya. Automatisasi tugas rutin dengan bantuan robot. Yang bisa dilakukan mesin, jangan kau kerjakan sendiri. Biarin robot yang kerja. Zaman sekarang banyak hal bisa otomatis. Balas email, catatan keuangan, reminder kerja, bahkan jadwal meeting. Orang malas pakai teknologi untuk menghemat waktu dan energi. Contoh simple, pakai reminder dan auto calendar biar nggak perlu ingat terus. 1. Pakai auto reply email untuk hal-hal berulang. 2. Simpan template buat email, caption, atau presentasi. 3. Pakai AI buat bantu nulis, mikir, atau nyusun rencana. Mereka bisa santai bukan karena mereka nggak kerja, tapi karena mereka kerja sekali, hasilnya berkali-kali. 3. Delegasi dan belajar ngasih kerjaan ke orang lain. Delegasi itu bukan males, itu pinter. Kamu nggak harus jadi serba bisa. Kalau ada yang bisa ngerjain 80% sebaiknya, ya kasih aja. Tinggal ngopi, review dikit, udah kelar. Daripada kamu kelelahan dan hasil tetap setengah hati, mending bagi tugas. Ini mindset yang sulit bagi banyak orang perfeksionis. Tapi orang malas tapi sukses, sadar mereka nggak harus jago di semuanya. Mereka jago memilih siapa yang bisa bantu. Pintar itu bukan yang ngerjain semua, tapi yang tahu apa yang bisa ditinggal. Tipsnya, bangun tim atau jaringan freelancer. Jangan takut bayar orang untuk hal-hal yang bikin kamu stuck. Mulai dari hal-hal yang makan waktu, tapi nggak harus kamu banget. Fokus pada zona genius kamu. Sisanya lempar ke yang lebih ahli, fokus ke hal yang cuman kamu yang bisa lakuin. 4. Jangan menjadi sok sibuk, tapi si penyelesai. Sibuk bukanlah prestasi, selesai itu baru keren. Sangat sering ditemui orang sibuk tapi nggak produktif. Sementara si pemalas terlihat santai, tapi tahu mana yang harus selesai. Mereka bukan multitasking, tapi deep fokus pada satu hal penting sehari. Banyak orang bangga bilang, "Duh, gue sibuk banget," tapi nggak ada yang selesai juga.
Pemalas yang sukses itu biasanya diam-diam aja. Tahu-tahu udah beres semua. Tipsnya, matikan notifikasi nggak penting. Kerja dalam blok waktu, misalnya 90 menit fokus, 30 menit istirahat. Satu hari, satu target besar. Fokus ke satu hal penting tiap hari. Jangan multitasking. Selesain satu dulu, baru lanjut. Kalau lagi mager, dengerin aja. Itu petunjuk mager itu kadang alarm, bukan dosa. Mungkin itu tandanya kerjaanmu. Terlalu ribet berarti sederhanakan proses. Nggak penting berarti susun ulang prioritasmu. Terlalu burnout berarti ingatkan diri. Kerja itu harus masuk akal, bukan menyiksa. Tapi kalau kamu terlalu sering mager, mungkin sistemmu ada yang rusak, perbaikilah. Coba sekarang duduk, tarik napas, terus mikir, gimana caranya bikin ini lebih gampang? Mager. Kadang menjadi cara untuk evaluasi untuk evolusi, bukan alih-alih menjadi depresi. Sekali lagi, mager itu bukan musuh. Dia cuma pengingat. 6. Ubah kerja keras. Jadi, sistem pintar maksudnya. Bikin sistem, biar nggak terlalu capek. Tiap hari, jangan ulangi hal yang sama tiap hari. Bikin sistemnya. Hidup itu jangan tiap hari mulai dari nol terus. Pernah ngerasa tiap hari kayak ngulang hal yang sama? Ya karena kamu belum punya sistem. Si pemalas yang sukses itu biasanya udah punya template, rutinitas, dan alur kerja yang rapi. Misalnya kamu sering bikin konten, ngajar, atau ngurus bisnis. Hentikan kebiasaan mulai dari nol. Orang malas yang sukses biasanya punya skrip dasar konten, punya template/format kerjaan, punya SOP, Standard Operating Procedure, buat timnya, punya list checklist kerjaan mingguan. Bukan karena mereka genius, tapi karena mereka tahu cara hemat tenaga di jangka panjang. Mereka tahu caranya menghargai waktu. Punya sistem algaks hidup lebih kalem. Si pemalas sukses tuh punya template. Semuanya udah di-set dari awal. Seolah tinggal dicopas-copas manja. 7. Belajar sesuatu. Simpan. Jadikan jurusmu. Jangan cuma cari jawaban, carilah polanya. Terkadang problem itu sudah terpola. Kalau kamu terus cari jawaban baru, terus setiap kali ada masalah, kamu kerja 2 kali. Tapi kalau kamu cari pola, kamu belajar sekali, bisa pakai berkali-kali. Pas nemu solusi, langsung simpen. Jangan tunggu keulang terus baru bingung lagi. Saat butuh keluarin jurus-jurus itu. Contohnya, simpan jawaban dari pertanyaan customer. Punya folder khusus buat simpen ide, jawaban, dan referensi. Buat FAQ untuk klien atau followers. Catat pelajaran dari masalah-masalah yang udah kamu lewatin. Orang sukses nggak selalu yang paling sibuk. Kadang mereka yang paling strategis, yang tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti, dan kapan cukup diam sambil sistem bekerja untuk mereka. Jadi, mulai sekarang, bukan soal kamu kerja keras setiap saat. Tapi gimana kamu bisa kerja lebih cerdas, lebih tenang, nggak sibuk, tapi beres. Nggak over capek, tapi jalan terus. Nggak heboh, tapi pelan-pelan naik level. Sukses tuh nggak harus yang paling keringetan, paling sibuk, atau paling niat. Kadang yang paling kalem, paling simple, dan paling ngerti sistem lah yang bertahan. Biar bisa bilang, gue sih nggak sibuk, tapi cuan masuk terus. Ya, terima kasih Mas sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.